Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, selamatkan makhluk hidup. Kita akan fokus pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama IPA KD 3.1 atau 4.1 tentang pelestarian hewan, IPS KD 3.1 atau 4.1 tentang kondisi politik negara ASEAN, Bahasa Indonesia KD 3.1 atau 4.1 tentang menentukan kesimpulan paragraf. Kita mulai dari yang pertama. Pelestarian hewan. Tujuan pelestarian hewan adalah A. Agar hewan tidak punah. B. Agar hewan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. C. Agar hewan dapat menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. D. Agar hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya untuk melestarikan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Bahwa kita kalau merawat hewan harus tahu bagaimana cara merawatnya, makanannya, ukuran kandang, kebersihan hewan, dan sebagainya. Kalau itu hewan langka, maka kita tidak boleh memeliharanya. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ada 2 macam. Yang pertama, yaitu secara ex situ. Artinya di luar habitat aslinya. Seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Secara in situ, artinya di dalam habitat aslinya. Seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. 3. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Contohnya, yang merupakan hewan langka, komodo, orangutan, harimau Sumatera, burung merak, tapir, bekantan, burung cendrawasih, dan lain-lain. Coba kita perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Pastinya, hewan-hewan yang ada di hutan pasti akan mati. Biasanya dilakukan pembakaran hutan atau penebangan hutan secara liar untuk membuat pemukiman. Ini yang akan terjadi. Hewan akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, kondisi politik negara ASEAN. Indonesia, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, Ibu Kota Jakarta. Bahasa Nasional Indonesia, mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 250.609.643. Hari Merdeka 17 Agustus 1945. Lagu Nasional Indonesia Raya. Lambang negara burung Garuda Pancasila. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. 2. Brunei Darussalam. Kepala Negara Sultan, Kepala Pemerintahan Sultan. Ibu Kota Bandar Seri Begawan. Bahasa Melayu, Inggris. Mata uang Brunei dolar. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Dan itu pemberian dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei termasuk
negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. 3. Filipina. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Manila, bahasa Tagalog, Inggris, Spanyol, mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Pemberian dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang. 4. Kamboja. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Pemberian dari Perancis. Lagu nasional No Courage atau Royal Kingdom. 5. Laos. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uang Kip. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Pemberian dari Prancis. Lagu nasional Pengkat Lao. 6. Malaysia. Kepala negara Yang di-Pertuan Agong atau Sultan, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil, mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Pemberian dari Inggris. Lagu nasional Negaraku. 7. Myanmar. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Naypyidaw, bahasa nasional Myanmar, mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Pemberian dari Inggris. Lagu nasional Kaba Make. 8. Singapura. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Dari Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. 9. Thailand. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401. Hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Pleng Chatai. Ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Makanya punya julukan tanah kebebasan. 10. Vietnam. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang Dong.
Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasional Tien Quan Cha. Ya, itu kalau Indonesia Hari Merdeka 17 Agustus 1945 bukan pemberian dari siapapun, tetapi itu adalah perjuangan dari masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya menentukan kesimpulan paragraf. Kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan suatu paragraf. Langkah-langkahnya yang pertama membaca paragraf secara keseluruhan, lalu temukan informasi penting, yang ketiga hubungkan semua informasi menjadi satu pernyataan akhir. Contoh, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Ada 3 paragraf. Di sini yang berwarna merah adalah informasi penting. Dari paragraf 1 ada beberapa kalimat, paragraf 2 dan paragraf 3. Sehingga dari informasi-informasi penting ini yang diberi tanda merah, maka bisa kita simpulkan Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Dengan bertambahnya penduduk, keberadaan hewan dan tumbuhan terancam. Oleh karena itu, dibuat Taman Nasional untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Ya, itu tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kira-kira kita bisa menentukan urutan dari yang paling kecil wilayah di Asia Tenggara sampai yang paling luas itu mana saja? Bisa kita tentukan. Dan kita juga bisa menentukan dari yang pertama kali merdeka. Kecuali Thailand karena memang tidak pernah dijajah. Oke, itu tentang video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya dan share ke banyak orang untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.